bagaimana nih kabarnya hari ini? Kakak-kakak di sini dari Universitas Al-Falah Asunia Pincong Jember ingin menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi, bagaimana sih cerita singkat berdirinya Bani Umayyah? Bagaimana juga sih perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah? Dan apa kontribusi pendidikan pada masa Bani Umayyah hingga saat ini? Yuk simak video kita! Jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi hingga 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Rasulullah sangat ingin sekali mendekatkan orang yang masuk Islam di antara pemimpin atau pemimpin keluarga ternama kepadanya. Hal ini dilakukan agar perhatian mereka terhadap Islam terjamin dan ajaran Islam itu benar-benar tertanam di dalam hati mereka. Dinasti Umayyah berkuasa selama 9 tahun dari 41 hingga 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi waktu itu ada dua, yaitu ada kurikulum pendidikan Islam dan yang kedua ada pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan kurikulum yaitu sebuah pelajaran. Jadi pada waktu itu dibagi menjadi tiga. Ada kurikulum pendidikan rendah, kurikulum pendidikan menengah, dan juga kurikulum pendidikan tinggi. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Yang dimaksud kurikulum pendidikan rendah ini berarti awalan ya, yaitu pada waktu itu belajarnya itu di sebuah lembaga kutab. Jadi, seorang guru mengajari muridnya tentang pokok-pokok agama Islam, tentang puasa, sholat, dan juga wudhu. Dan yang kedua yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam pada yang menengah. Waktu itu kurikulum pendidikan menengah yaitu yang diajarkan seperti apa? Yaitu seorang guru mengajari muridnya itu di sebuah masjid. Yang tadi di sebuah lembaga, yang sekarang di sebuah masjid. Yang diajarkan apa saja? Ini semakin tinggi pelajarannya, yaitu seperti Al-Quran dan pelafalannya, hadis, serta bagaimana caranya membaca dengan benar dan juga mengetahui artinya, dan juga seperti syair-syair. Dan yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan pada tingkat tinggi. Ini seperti seorang mahasiswa. Jadi guru itu tidak mewajibkan muridnya untuk mengikuti pelajaran tertentu. Jadi seorang guru itu membebaskan muridnya mau belajar di mana saja. Jadi keduanya ini saling membebaskan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tuh. Dan yang kedua itu kan kakak tadi bilang ada pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi yang dimaksud dengan pola itu sebuah gambaran. Jadi pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah waktu itu sebenarnya sama pada masa sekarang. Ada tingkatannya, ada tingkat pertama, menengah, dan juga ada tingkat tinggi. Sekian itu dari penjelasan kakak. Yang pertama adalah pentingnya proses memahami antara akal dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dinasti Umayyah penting sekali untuk memahami keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal digunakan untuk berpikir, menganalisis dan memahami hal-hal yang kita pelajari sehari-hari. Wahyu dari Allah adalah petunjuk yang diberikan melalui Al-Quran dan hadis. Dengan menggabungkan keduanya, kita bisa lebih memahami agama dengan seimbang. Artinya kita belajar dengan menggunakan pikiran kita sambil mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan di pusat-pusat kota pada masa dinasti Umayyah. Banyak sekali pendidikan didirikan di pusat-pusat kota. Lembaga ini adalah tempat di mana anak-anak dan orang-orang dewasa bisa belajar berbagai ilmu seperti ilmu agama, matematika, pengetahuan, dan bahasa.
Lembaga pendidikan ini sangat penting untuk memajukan pendidikan dan membantu masyarakat menjadi lebih pintar dan berpengetahuan yang luas. Yang selanjutnya adanya nilai pertukaran pelajar. Selain itu, pada masa dinasti Umayyah juga ada program pertukaran pelajar. Ini berarti pelajar bisa belajar di berbagai lembaga pendidikan yang berbeda, tidak hanya satu tempat saja. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan belajar dari banyak guru berbeda. Program pertukaran pelajar ini membantu pelajar untuk mendapatkan pengalaman lebih kaya. Yang selanjutnya adalah penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa nasional. Pada masa dinasti Umayyah ini, ada banyak buku dari bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa nasional. Buku-buku ini berasal dari berbagai negara dan mencakup berbagai ilmu pengetahuan. Setelah diterjemahkan, buku-buku ini disempurnakan dan digunakan untuk kepentingan keilmuan Islam. Hal ini sangat penting karena membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian pembahasan dari kita tentang pendidikan pada masa Bani Umayyah yang relevan hingga saat ini. Selamat belajar.